menguburmu dalam relung hati, hilang ditelan gelapnya malam. Namun selama kita bernyawa, kita akan kembali bersama. Siapa yang akan menjemputmu di Kayseri? Hidayat. Anaknya adikku, Nigar. Bagus. Kau sudah bawa kartu kreditmu kan? Sudah. Kau akan telepon ayahmu kalau ada masalah. Baiklah. Sayang, cucuku sayang. Ibu. Cepatlah, kau akan ketinggalan pesawat nanti. Ibu, biar ku cium tanganmu. Aku mohon. Aku mohon, Ibu. Berikan aku doamu. Aku doakan. Semoga perjalananmu menyenangkan. Telepon kami nanti. Baiklah. Pastikan mana yang kau suka dan kita bisa lihat. Baiklah. Lihat. Bagaimana kalau yang ini saja? Bukankah daerah itu sedikit jauh? Tidak terlalu. Lupakan saja, aku tidak suka bentuknya. Ini di Vanikoi. Bagaimana? Yang ini bagus. Kalau kau tidak lepas rumah yang kemarin, kita bisa tinggal di sana. Kalau kau tidak tinggalkan aku di hari pernikahan, kita sekarang sudah menikah dan tinggal di rumah itu, sayang. Tidak masalah, sekarang cinta kita sudah lebih kuat. Itu untukmu sendiri, cintaku selalu kuat. Hanya ini saja? Entahlah, aku rasa masih ada lagi. Biar aku periksa dulu. Pasti ada di atas. Selamat siang, ada bunga untuk Onur Aksal. Biar aku terima. Tolong tanda tangan di sini. Terima kasih. Sama-sama. Ada yang mengirimkan bunga untukmu, Onur. Bunga? Dari siapa? Entahlah. Tidak ada kartunya? Ada. Bisa tolong periksa? Aku ingin minta maaf padamu soal kejadian semalam. Selamanya, aku akan tetap mencintaimu. Yasmin.
Tempatnya sudah kusimpan, kita bisa periksa nanti. Kiriman dari siapa? Dari Yasmin. Ternyata dari Yasmin. Untuk apa dia mengirim bunga? Pasti kau lebih tahu, Onur. Kenapa dia minta maaf padamu? Apa yang dia lakukan? Tidak melakukan apa-apa. Dia sangat mabuk, mungkin karena itulah dia... Kenapa dia sampai mabuk? Saya rasa, aku mohon. Lalu kenapa Yasmin mengirimkan surat cinta dan juga bunga untukmu, Onur? Kenapa dia berani melakukan itu? Sayang, jangan berlebihan. Dia hanya teman lamaku saja. Bukan hanya teman lamamu, tapi juga bekas kekasih. Hanya Tuhan yang tahu apa yang terjadi di malam itu. Dia pasti meninggalkan bau di tubuhmu di malam itu, benar kan? Saya rasa... Apa yang terjadi di antara kalian? Tidak terjadi apa-apa. Kami hanya makan malam dan dia sangat mabuk. Dan setelah itu aku mengantarnya pulang. Itu sudah lebih. Kau mengantarnya pulang? Kau bilang kau menyuruhnya pulang dengan mobilnya sendiri. Tidak masalah apakah dia pulang sendiri atau aku yang mengantar. Kenapa kau berbohong padaku, Onur? Mengertilah, kau tidak seperti Yasmin. Aku pikir mungkin kau akan salah paham. Jadi ada hal-hal tertentu yang aku bisa salah paham, iya kan? Tidak terjadi apa-apa. Pesannya ini berarti sesuatu. Sesuatu yang aku tidak tahu, Onur. Tidak ada apa-apa, saya rasa. Sherazad. Apa yang kau lakukan? Sherazad, aku mohon. Onur, lepaskan. Aku pergi. Ada seorang pembeli yang ingin membeli rumahmu. Dan saat ini, orang itu tinggal di hotel. Aku akan tiba di New York dalam 2 minggu lagi. Kau sudah beritahu itu sebelumnya? Sudah. Dia bilang dia akan menunggu. Bagus. Kalau dia memang tertarik. Maaf. Onur, kau sudah terima bunga dariku? Aku sangat menyesal karena telah mengganggumu di malam itu. Maafkan aku ya. Kau tidak perlu minta maaf untuk itu. Karena sekarang kau membuat keadaannya lebih rumit lagi. Ada apa? Aku tahu bagaimana perasaanmu padaku, tapi kau tidak perlu menulisnya di pesanmu. Apakah Sherazad membacanya? Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku benar-benar tidak menduga kalau Sherazad akan membacanya. Kalau aku yang jadi alasan ini, biarlah aku... Lupakan, sudah terjadi. Dan terima kasih untuk bunganya. Onur, aku bisa bicara dengan Sherazad kalau kau mau. Tidak usah. Sekali lagi aku minta maaf. Ya sudah, tidak apa-apa. Sampai nanti. Sampai nanti. Tapi sepertinya kita masih ada sedikit masalah dengan harganya. Tuan Ekrem, Ya, aku rasa aku tidak perlu menjual rumahku secara terburu-buru seperti ini. terserah kau saja. Tapi aku bilang apa pada pembelinya? Katakan aku batal menjualnya. Kalau begitu, baiklah. Selamat siang. Kau pikir aku mau mengangkat teleponmu? Saya rasa jangan seperti ini. Serdar, selamat pagi. Sherazad, selamat pagi. Aku bilang aku tidak akan ada di kantor hari ini. Tapi aku rasa kita tidak boleh membuang waktu lagi. Kalau kau ada waktu, kita bisa memulainya hari ini, Serdar. Baiklah, itu akan luar biasa. Baiklah, 1 jam lagi ketemu di kantorku ya. Baik, sampai nanti. Baiklah, sampai nanti. Paman Burhan, Apa yang mau kau katakan? Apa kau ada masalah? kakakku akan bercerai bukan?
Aku tidak pernah menginginkan itu, tapi sepertinya akan terjadi. Setidaknya untuk saat ini. Kalau mereka bercerai, tidak pantas lagi bagiku untuk tinggal di rumah ini. Aku harus pergi, Paman. Pergi kemana? Aku bisa kembali ke Kayseri dan meninggalkan pendidikanku. Aku tidak akan bisa bayar, Paman. Dan kau tidak perlu untuk... Jangan berkata begitu, Gani. Apa aku terlihat seperti orang yang akan meninggalkanmu, ha? Terima kasih. Tapi... Selain itu, kau tetap saja adalah paman dari cucu-cucuku, Gani. Karena kakakmu akan bercerai, apa kau akan meninggalkan keponakanmu, ha? Tidak, Paman. Tapi aku harus bagaimana? Apa aku membayar uang kuliahmu paksa, Gani, ha? Aku membiayai orang yang rajin belajar, kau tahu. Dan kau banyak belajar, aku lihat. Kau akan jadi seorang insinyur nanti. Para keponakanmu juga akan bangga padamu. Ya, memang mereka mau bercerai, Gani. Akan tetapi, kita akan lihat bersama apa yang akan terjadi nanti. Mereka harusnya jangan bercerai. Maafkan pendapatku. Jangan pernah menyerah, Gani. Jangan pernah. Semua pasti ada solusinya di dunia ini. Apa kau mau pergi ke biro hari ini? Tidak. Serazat bilang aku tidak perlu ke sana. Aku mau pergi antar buket kursus saja. Paman terlambat. Bagus. Kau harus bisa mengurus mereka seperti ini, Gani. Bagus sekali. Ayo, Paman. Baiklah. Kau lebih baik belajar saja, Gani. Aku bisa mengantarnya kursus. Tidak perlu repot-repot, Bi. Aku bisa melakukannya. Ayo cepat, Buket. Ayo. Baiklah, kalau begitu aku harus belajar. Aku mau jadi insinyur dan itu tidak mudah. Ternyata kau masih di sini. Kau belum pergi. Aku sudah siap, Ayah. Ayo, kita pergi sekarang. Apa kita punya tepung terigu, Aisyah? Tidak ada. Berarti kita harus membuatnya dengan tepung yang lain. Wah, aku mencium ada bau yang enak di sini. Aku sedang membuat makanan. Apa kau mau? Ya, aku mau. Bisa bukakan yang itu? Baiklah. Setelah kau datang, aku jadi banyak makan makanan enak di sini. Kau pandai sekali memasak. Padahal dia baru datang 2 hari. Aku tidak melakukan apa-apa. Kue yang kemarin, itu rasanya enak sekali. Itu Aisyah yang buat. Bagaimana cara mau membuatnya, Aisyah? Itu luar biasa. Bukankah aku harus mengantar buket kursus? Bibi bilang dia saja yang mengantar. Oh iya, ada acara apa hari ini? Tidak ada, aku di rumah. Kalau kau mau, kita bisa pergi nonton. Baiklah, ke Bioglu. Tentu saja. Fusun juga benar, nak. Wanita mana yang menginginkan anak suaminya dari wanita yang lain, anakku? Apalagi harus membesarkannya seperti anaknya sendiri. Jadi, kita harus berikan anakku itu pada orang lain untuk merawatnya. Kita singkirkan saja dia. Bukankah ayah yang menyuruh mencari anak itu? Bagaimanapun juga, itu adalah anakmu. Dan juga merupakan cucu kami. Tapi tetap saja dia dari wanita lain. Hak Fusunlah jika dia tidak mau merawatnya. Ayah, sudahlah. Sebenarnya aku sudah terpikirkan sesuatu, Ali. Tapi ibumu tidak mau mendengarkanku lagi. Apa maksudnya? Aku rasa Fusun harus tinggal di Kayseri sementara waktu. Dia bisa menghabiskan waktu dengan ibunya sampai dia tenang. Tapi kita bisa mengambil bayinya. Lalu? Kita bisa kirim dia ke anak dari bibimu Fikri. Dia bisa membesarkannya. Dan kau bisa lihat dia kapan saja kau inginkan. Anakmu nanti akan aman di sana dan juga... Kenapa ayah tidak mengerti? Aku tidak bisa melakukan itu dengan Fusun. Kau benar, Ali Kemal. Dia bicaranya memang sangat buruk. Kau marah, tapi... Aku benci dia, ayah. Aku benci dia. Aku sudah tidak ingin lagi tinggal bersama dengan Fusun sampai kapanpun. Jadi kau ingin bercerai? Iya, ayah. Lalu kapan kau akan beritahu anak-anak tentang itu? Entahlah. Aku akan cari waktu yang tepat nanti.
Kau cantik sekali, Ada. Kau kelas berapa? Aku kelas 1. Kau baru masuk tahun ini? Kan baru mulai masuk tahun depan. Ada sudah belajar untuk membaca. Benarkah? Ah, bagus sekali, Ada. Kau sangat pintar. Apa Bibi mulai bekerja di sini hari ini? Benar sekali, sayang. Ibunya sedang ada rapat dan pengasuhnya libur di akhir pekan. Kau tidak keberatan aku membawanya, kan? Ah, tidak masalah. Anakku juga akan segera datang. Nanti mereka bisa main bersama. Selin, sudah siap? Sudah siap, Tuan Serdar? Ibu, aku datang. Selamat datang. Lihatlah, itu kan. Ayo, kemarilah sayang. Ayo, perkenalkan. Ini Ada. Ayo beri salam. Halo. Halo. Kan, dia tampan sekali. Kita mulai saja sekarang. Baiklah. Baiklah, kalian bisa duduk di sana dan main bersama ya. Selin, tolong berikan CD itu padaku. Baiklah, hari ini kita akan mulai kursusnya. Kalian sudah bawa yang kalian perlukan? Aku sudah membawanya, Pak. Bagus. Buket, Halo, Pak. selamat datang. Apa kabar? Baik. Ibumu tidak datang hari ini? Ayo, duduklah. Bisakah sekarang kita bicara sebentar? Dengar, Nyonya. Kau tidak bisa masuk dalam kehidupan Jangan Fusun. pernah menyebut nama Fusun lagi. Kau adalah pria jahat yang mencoba untuk menggoda wanita yang sudah menikah. Nyonya, kau tidak bisa. Diam. Aku tidak akan beritahu siapapun tentang apa yang sudah kulihat sampai aku mati. Tapi mulai sekarang, kau tidak boleh bekerja lagi di sini. Apa? Saat aku mengantar cucuku minggu depan, kalau aku masih melihat kau ada di tempat ini, aku bersumpah aku akan menghancurkan hidupmu. Aku rasa kau sudah gila, Nyonya. Bawa saja cucumu ini kursus di tempat lain saja. Aku tidak akan pergi kemanapun. Lihat aku. Namaku adalah Nadide Evliyaudlu. Aku punya kekuatan untuk menghancurkan keluargamu. Kau akan tinggalkan Istanbul secepatnya. Kau mengerti? Dengar, aku bekerja di sini. Cucuku tidak akan melihat wajahmu lagi. Hanya itu saja. Nazan, bisa bicara sebentar? Iya, Tuan Selim. Kau urus mereka dulu. Guru kalian harus pergi ke suatu tempat hari ini. Kita akan belajar bersama hari ini ya. Contoh dari atap mansar tidak hanya bisa mengatasi masalah salju. Jadi kita akan pilih monoblok saja? Tidak, aku rasa monoblok tidak perlu. Baiklah kalau begitu. Ini makan dulu kue kalian. Asik. Ini. Terima kasih. Terima kasih. Ini untukmu kan? Terima kasih. Saat ini aku tidak bisa menjawab telepon. Silahkan tinggalkan pesan saja di teleponku. Sherazad sayangku, ini pesanku yang ketiga. Kenapa kau tidak mau mengangkat teleponku? Telepon aku. Aku mohon. Bagaimana selanjutnya? Yang selanjutnya... Seperti yang kukatakan dalam rapat, kita harus hati-hati dalam memilih penyedia semua bahan-bahannya. Sherazad, ini Onur. Aku mau bicara. Aku mau bicara. Tunggu Aku kan? mau bicara. Aku mau bicara dengan ayahku. Tunggu sebentar. Halo? Yang mana? Halo Tuan Onur? Iya. Halo Miriban. Halo Tuan Onur. Aku mau bicara dengan ayahku. Tunggu dulu. Tuan Onur, kan mau bicara denganmu. Baiklah, berikan padanya. Halo ayah. Halo anakku, kau sedang apa di sana? Aku sedang makan dengan Ada. Ada? Siapa ada? Anaknya Paman Serdar. Kau sedang makan siang dengan Paman Serdar. Tidak, kami di kantor.
Ibu dan paman itu sedang bekerja. Mau bicara dengan ibu? Boleh? Ibu, ayah mau bicara dengan ibu. Maaf ya. Iya. Saya rasa, sayang aku meninggalkan banyak pesan untukmu. Kenapa teleponmu dimatikan? Oh Nur, aku sedang sibuk. Apa kau sedang bekerja? Iya. Aku rasa proyek itu sangat berarti untukmu. Aku sedang sibuk sekarang. Kita bicara saja nanti. Baiklah, silakan kembali bekerja. Sampai nanti. Ibu, apakah ayah akan ke sini? Tidak, sayang. Sampai di mana tadi? Mengenai rancangan atapnya. Iya. Iya. Halo Nyonya. Aku Ali Kemal Evlioglu. Jadi kau orangnya. Nyonya, aku... Masuklah. Mereka pergi ke rumah ayahnya Yaman. Dia pingsan di sana. Dia terkena stroke. Mereka sudah berusaha keras untuk menyelamatkannya. Aku sudah sering katakan padanya, kau hamil. Bicaralah pada ayah anak itu. Katakan bahwa itu anaknya. Kau lihat kami tidak bisa mengurusnya di sini. Kami tidak punya banyak, tapi dia tidak mau dengar. Karena kekukuhannya itu, dia tidak mau menemuimu. Chancel menikah dengan pria ini? Lalu apa lagi yang bisa dia lakukan? Apa kau mengurusnya? Kau pikir apa yang dia lakukan selama ini untuk bertahan hidup? Apa pernah kau pikirkan itu? Pernah? Aku sudah mencarinya kemana-mana. Tapi dia menghilang. Kalau Safety tidak memberitahuku, Chancel memberi nama bayi itu Umut. Umut? Umut. Umut. Lurus saja dari sini, ada tukang roti di dekatnya. Kau bisa lihat rumah itu. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih banyak. Sama-sama. Aku akan mampir lagi nanti. Di mana bayinya? Ayahnya membawanya. Bukankah kau ayahnya? Pria yang sudah dinikahi Chancel. Dia menikah dengan siapa? Diakah orangnya? Dia kelihatan orang yang baik. Ayah ingat dia? Aku ingat dia, tapi... Supirnya Tuan Onur, ayah. Apa? Lihatlah itu. Mereka sangat serasi. Dia mengambil anakku. Dia bilang tidak mau memberikannya pada siapapun.
Selamat datang. Terima kasih. Bukannya kau sedang belanja? Ada tamu mencarimu, aku tidak bisa pergi. Ada tamu katamu? Siapa? Aku tidak tahu, seorang wanita. Dia sudah di sini dari setengah jam yang lalu. Buku ini ada di meja tadi. Kau tidak keberatan kan kalau aku membacanya? Ini adalah buku biografimu. Kau pernah mengambil pendidikan di Amerika. Musin usianya jauh lebih tua darimu. Aku tidak terlalu tahu banyak. Aku tidak ingin bersikap tidak sopan padamu. Tapi tolong tinggalkan rumahku ini. Aku dulu juga pernah kuliah di Amerika. Tapi mendiang ayahku merubah pikirannya di menit terakhir. Dia mengirimku ke sekolah tinggi para wanita di Perancis. Waktu aku lulus, bahasa Perancisku sangat bagus. Tapi kalau kau tidak sering menggunakannya, kau akan lupa semuanya. Aku mohon padamu, keluarlah dari sini. Aku ucapkan terima kasih pada pelayanmu. Dia sudah membuatkanku kopi dengan susu. Tuan Onur, masuk. Apa kabar Firdev? Aku baik-baik saja, Tuan. Benarkah? Tidak terlalu. Tapi baik-baik saja, Tuan. Aku rasa tidak. Tidak mudah untuk mengurus ibu, kan? Tentu saja tidak juga, Tuan. Hanya saja tidak sama seperti di rumahmu. Aku tahu itu. Ibu ada di kamarnya? Dia sedang tidak ada di rumah. Ibu kemana? Aku tidak tahu. Dia tidak mengatakannya. Firdev, aku menyuruhmu untuk menjaga ibuku. Kenapa tidak tanya kemana dia pergi? Aku sudah tanya, Tuan, tapi... Aku suruh untuk bertanya. Dia mengatakan beberapa hal yang buruk. Coba saja kau telepon dia. Teleponnya mungkin sudah mati. Dia tidak akan mengangkatnya, Tuan. Duduklah dulu, biar ku buatkan kopi untukmu. Bagaimana kau bisa sampai bertemu dengan Musin? Di mana kalian pertama bertemu? Kau tidak berpikir aku akan menjawab pertanyaan yang tidak pentingmu itu, bukan? Kenapa? Kau bisa menjawabnya. Apakah kalian bertemu waktu dia pergi ke Amerika? Muhsin juga lulusan dari sekolah di Perancis. Dia tidak tahu bahasa Inggris. Katanya dia punya seorang penerjemah muda. Kaukah orangnya? Aku mohon, Nyonya. Aku minta kau pergi dari sini sekarang juga. Tidak. Kami sudah bertemu wanita itu. Dan bukan kau orangnya. Apakah dulu kau pernah bekerja di perusahaan kami? Aku mohon. Apa yang kau dapatkan dengan membicarakan semua yang sudah terjadi bertahun-tahun lalu? Aku rasa kau tidak mengerti. Aku tidak mau mati tanpa tahu bagaimana cara suamiku mengkhianati aku. Sudah larut. Kalau Onur menelponku, dia mungkin akan khawatir. Kau belum bertemu dengan Onur, kan? Memalukan. Kau tidak tahu betapa manisnya dia dulu waktu kecil. Kalau kau bertemu dengannya, kau tidak akan mau meninggalkannya tanpa seorang ayah. Kurasa aku harus pergi sekarang. Kita akan lebih sering lagi bertemu dan bicara soal ini. Kau salah kalau berpikir begitu. Kita tidak akan saling bertemu lagi. Sampai nanti. Selamat siang. Ini kopinya, Tuan. Terima kasih. Selamat menikmati. Sebenarnya dia pergi kemana, Firdev? Kemarin dia juga pergi seperti ini dan kemudian tiba-tiba kembali. Bagaimana kabarnya Sherazad sekarang, Tuan Onur? Baik, Kan juga baik. Aku sangat rindu pada mereka. Nanti pasti akan ketemu. Jadi, Tuan Onur, kalau kau tidak keberatan, boleh aku tanya sesuatu padamu? Sebelum kau tanya akan kujawab. Aku ingin kau tinggal dulu di sini sementara waktu.
Baiklah. Kalau begitu terserah yang kau inginkan, Tuan. Aku merindukanmu, tapi coba kau lihat bagaimana ibuku sekarang. Dia sedang tidak sehat. Aku tidak bisa meninggalkan dia pada orang lain. Kau benar. Terima kasih ya. Selamat menikmati, Tuan. Siapa ya? Selamat siang. Apa ini rumah Yaman Chandar? Benar. Aku ingin bertemu dengannya. Dia tidak ada di rumah. Aku ayahnya. Kau siapa? Kami mendapatkan alamatmu dari rumah ibunya Chancel. Maaf kalau aku mengganggumu. Tapi aku adalah ayah dari anaknya Chancel. Aku kesini untuk mengambilnya. Kau mau mengambilnya seperti sebuah paket. Dan kau pikir kami akan memberikannya begitu saja? Di mana saja kau selama ini? Apa kau pikir kau seorang pria sejati dengan meninggalkan seorang wanita seperti itu? Tapi aku... Halo Tuan. Perkenalkan, aku adalah ayahnya Ali Kemal, Burhan Efrioglu. Kau telah kehilangan menantumu. Kami turut prihatin untuk itu. Terima kasih. Kalau punya waktu, kita bisa bicara? Kami datang ke sini untuk mengurus soal cucumu. Tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Ya, kau benar. Kami datang ke sini tanpa memberitahumu. Tapi kita harus bicara dan membuat kesepakatan dalam beberapa hal. Tentu saja. Kau pasti sudah biasa bernegosiasi. Tapi kita tidak akan bernegosiasi untuk masalah nyawa manusia. Kenapa berpikir begitu, Tuan? Kami tidak berpikir seperti itu. Kenapa tidak? Aku rasa begitu. Kalau kau bisa meninggalkan seorang wanita yang sedang hamil, maka kau juga bisa berpikir seperti itu. Jangan berkata begitu, Tuan. Anakku sudah mencari mendiang menantumu berulang kali. Aku sangat bangga pada menantuku itu. Dia bahkan rela tidur, meskipun dia sampai kelaparan. Aku juga kagumi itu. Dan dia sama sekali tidak memohon-mohon kepada anakmu. Anakku sendiri sudah menganggap anaknya sebagai anaknya sendiri. Terima kasih. Tapi kau tahu benar bahwa akan jauh lebih baik kalau bayi itu diserahkan kepada kami sehingga kami bisa merawatnya. Ini untuk kebaikannya juga. Tentu saja. Kami tidak punya uang sebanyak yang kau miliki, kan? Bagaimana tidak? Dia hanya seorang sopir. Tapi kau sangat beruntung. Kau bisa berikan segalanya padanya. Hartamu, uangmu. Tapi bisakah kau menyayangi seperti yang telah dilakukan anakku? Kemarin anak itu kena demam dan anakku Yaman tidak tidur sama sekali. Seseorang yang berani meninggalkan seorang wanita yang malang, apa bisa berbuat seperti Yaman anakku? Bayi itu sama sekali tidak butuh menjadi anak seorang ayah yang kaya raya. Dia membutuhkan ayah yang lebih menyayanginya lebih daripada ayahnya sendiri. Dan ayah itu adalah anakku. Tidak ada yang perlu kau katakan lagi. Selamat siang.
Apa esnya sudah cukup? Sudah cukup, Karim. Terima kasih. Sama-sama, Ibu. Kau tidak berpikir untuk punya anak secepatnya, kan? Ibu. Kau sudah melakukan sesuatu yang luar biasa. Kau sudah menikah sekarang. Itu bukan sesuatu yang harus dilakukan terburu-buru. Mereka berdua sudah cukup lama berhubungan. Kalau soal pernikahannya, mereka tidak perlu khawatir. Aku ingin melihat putriku memakai gaun pengantinnya sebagai seorang ibu. Semoga itu akan segera terlaksana. Gaun itu pasti terlihat bagus padamu, Benu. Tentu saja, putriku sangat cantik. Waktu dia telepon dan bilang sudah menikah, aku pikir dia sudah hamil. Ibu. Seandainya saja itu bisa terjadi. Kami ingin mempunyai anak. Karim, ini sebuah tanggung jawab yang serius. Apa kau benar-benar sudah memikirkan keputusan itu sebelumnya? Ibu jangan khawatir, kami sudah memikirkan soal itu sebelumnya. Bagus, kau mau aku segera jadi nenek sepertinya ya? Sepertinya. Ibu, apa Ibu sakit? Aku hanya flu saja. Apakah Mesut masih tinggal di Amerika? Iya, dia akan tinggal sementara waktu. Ayah sudah telepon dan memberikan ucapan selamat. Iya, Ibu, kami sudah bicara. Dia sudah bicara dengan Karim selama 1 jam. Apa Ibu mau ketemu dokter besok? Besok hari Minggu, aku akan temui dia hari Senin saja. Cucuku, sayang, ayo buka jaketnya. Selamat datang, kan? Kan sudah tidak sabar untuk datang ke sini. Dia rindu pada kakak-kakaknya. Apa kabar, sayang? Aku senang kalian datang. Selamat datang, cucuku. Apa Onur tidak ikut? Dia masih ada pekerjaan. Oh, baiklah. Selamat menikmati, Tuan. Terima kasih. Apa Ibu akan makan malam di sini? Kemarin dia pulang terlambat, Tuan. Dia makan malam di luar. Apakah dia makan? Ibuku? Apa dia bertemu seseorang? Rasanya tidak mungkin. Kalau ada sesuatu, katakan padaku. Oh, tidak. Aku tidak tahu apa-apa, Tuan Onur. Lalu apa yang dia lakukan? Di mana Fusun? Ini, sebelah sini. Kenapa? Ibuku sedang di Kayseri, nenekku sedang sakit. Benarkah? Aku ikut prihatin. Semoga ibunya bisa segera sembuh. Tidak apa-apa. Aku rasa dia tidak sakit keras. Sini. Halo. Arzu adalah cucu dari bibinya Burhan. Benarkah? Dia datang dari Kayseri. Selamat datang. Terima kasih. Aku Syahrazad. Syahrazad adalah istri dari mendiang Ahmed. Aku pernah dengar tentang dirimu. Arzu sedang mengambil kelas desain grafis, Kak Syahrazad. Oh ya? Bagus sekali. Aku bilang padanya kalau dia punya masalah soal pelajarannya, tinggal datang saja ke kantornya Kak Syahrazad. Dia berlebihan. Aku bukan ahlinya, tapi aku akan senang jika bisa membantumu. Terima kasih. Silahkan duduk dulu di sini. Kau banyak menyiapkan makanan. Aku mohon. Ayolah. Terima kasih. Silakan, Beno. Terima kasih, sayang. Apa kabar? Aku rindu sekali padamu. Terima kasih. Sama-sama. Ibu mau minum jus lagi? Tadi ibu sudah minum 2 gelas jus. Ibu yang tentukan seberapa banyak aku bisa minum. Maaf, Ibu. Apakah Mesut akan ada di sini sebelum pernikahan? Aku rasa tidak. Program seminarnya sangat padat. Mari kita bersulang. Bersulang.
Kalau tidak keberatan, aku mau bersulang untuk ayahku. Seandainya saja ayahku masih hidup dan mengenal Benu, aku yakin dia pasti akan bangga pada Benu. Nyonya Nadide, apakah ibunya Fusun benar-benar sedang sakit? Sudahlah, jangan tanyakan itu, Sherazad. Kenapa? Fusun dan Ali Kemal sudah memutuskan untuk bercerai. Tidak. Ali Kemal akan menuntutnya di hari Senin nanti. Aku turut prihatin mengetahui ini, Nyonya Nadide. Sudahlah, sudah. Onur? Ibu, dari mana saja, Ibu? Selamat datang, Nak. Terima kasih. Bagaimana kabar Ibu? Biar ku buka mantelmu, Nyonya Aku Feride. khawatir. Ibu tidak mengangkat telepon Ibu. Dari mana saja? Ibu habis bersama teman Ibu. Sampai selama itu? Tidak, Nak. Ibu sibuk melihat-lihat ke toko buku tanpa ingat waktu. Siapa teman Ibu? Kau tidak akan tahu. Pasti teman baru, karena aku tidak mengenalnya, kan? Ya. Seandainya Ibu mengenalnya bertahun lalu, ceritanya akan berbeda. Apa maksudnya? Tidak apa-apa. Di mana Sherazad? Bagaimana kabarnya? Bagaimana kalau Ibu ceritakan soal teman baru Ibu itu? Ibu rasa itu tidak baik untuk diceritakan. Lagi pula itu adalah masalah pribadi. Semoga Ibu tahu apa yang Ibu lakukan. Tentu saja. Baiklah, kalau memang begitu. Mau kusiapkan makan malamnya, Nyonya Feride? Aku sudah makan, Firdevs. Tapi Onur mungkin lapar. Tidak, aku tidak lapar. Baiklah. Aku akan membawa buku ini. Tadi aku baca, dan isinya ternyata bagus. Letakkan buku itu sekarang juga. Ibu belum selesai membacanya. Kalau Ibu sudah selesai, kau boleh membacanya. Cucuku datang lagi ya. Katakan pada ibumu, kau rindu pada nenekmu. Ibumu pasti akan mengajakmu ke sini. Baiklah, Nenek. Tentu saja. Terima kasih untuk semuanya. Sama-sama. Nanti kalian main ke tempat kami ya. Baiklah. Baiklah, Nak. Hati-hati di jalan ya. Baiklah, tentu saja. Selamat malam. Selamat malam, Sherazad. Selamat malam. Minggu depan ada film Brad Pitt yang akan dimainkan. Mau nonton? Kau suka film yang dia mainkan? Tapi bioskopnya luar biasa, bangkunya juga nyaman. Sound systemnya juga luar biasa. Benar. Aku lapar. Kau mau juga? Tidak, aku mau ke kamarku saja. Apa kita kehabisan teh? Iya. Tapi, bisakah sekarang kau buatkan minuman untukku? Hanya itu yang tidak ada. Apa maksudmu? Maksudku cuma itu yang tidak ada. Kenapa bicaramu seperti itu padaku? Memang bicaraku begini apa ada masalah? Aku bilang buatkan saja tehnya untukku. Kenapa kau bicara seperti itu, Gani? Ingatlah kau harus berterima kasih padaku. Dengar, Aisyah, kau jangan sampai membuatku marah ya. Ya Tuhan. Memang kenapa kalau kau marah? Suatu hari nanti, pasti aku akan memberitahu bahwa kau tidak kuliah. Hei, diam kau. Dari mana kau bisa tahu kalau Gani tidak berangkat kuliah? Saya pergi ke tempat dia kuliah dan mereka bilang dia tidak ada di sana.
Kapan kau mengetahuinya? Beberapa bulan lalu. Kenapa kau tidak memberitahuku? Saya tidak mau kasar dengan mengatakan apa yang saya ketahui, Tuan Burhan. Bagus sekali. Bagus itu. Jadi berarti kau sengaja membiarkan dia merampokku selama ini, begitu? Tapi Tuan Burhan, saya sudah berulang kali menyuruhnya agar bicara pada Anda, agar dia bisa persiapkan untuk ikut pendidikan berikutnya di tahun depan. Baiklah, Ese, baiklah. Kau boleh pergi sekarang. Aku bilang keluar! Aku tidak bisa bilang bahwa uangmu tidak sia-sia, Paman. Jadi selama berbulan-bulan ini kau merampok dariku? Aku sangat menyesal. Aku membayar kursusmu, uang kuliahmu. Aku berikan juga uang ekstra untukmu. Tapi kau menipuku, Gani. Kau membalas kebaikanku seperti ini, ha? Aku mohon kepadamu, maafkan aku. Aku sudah membangga-banggakanmu bahwa paman dari cucuku akan jadi seorang insinyur. Paman Burhan. Mundur! Kau benar-benar jahat dan licik seperti ular. Benar-benar keterlaluan kau. Seandainya kau punya sedikit harga diri sebagai laki-laki, kau akan pergi dan membawa barang-barangmu. Keluar dari sini! Dingin sekali. Tunggu sebentar, aku akan nyalakan pemanasnya. Jangan khawatir. Iya, baiklah. Kau mau minum teh? Pasti sangat menyenangkan. Orang bilang ada hal-hal baik dalam pernikahan, dan itu benar. Ada apa denganmu, sayang? Aku mohon. Aku mau melihat calon ibu untuk anak-anakku. Jadi bukan mau melihatku, tapi mau melihat bayi yang belum ada di sini. Kita akan memilikinya. Saat kau bicara seperti ini, aku jadi takut. Kenapa? Bagaimana kalau kita tidak punya anak? Kenapa begitu? Benu sayang, kau pikir aku tidak akan mencintaimu kalau kita punya anak? Seperti itulah, kau terlalu sering membicarakannya. Aku mencintaimu dalam keadaan apapun, Benu. Apapun yang terjadi, aku akan mencintaimu. Aku pastikan itu. Aku tidak akan membuatmu kehilangan cinta kita, oke? Di mana aku harus taruh semua ini? Aku akan berikan ruang khusus di kamar mandi. Jadi, ibu akan tinggal di sini lebih lama? Apa kau tidak senang aku ada di sini, Melek? Apa aku bilang begitu, Bu? Kalau aku ada di sini, Drak tidak akan datang menemuimu, kan? Apa maksud ibu? Kau pikir aku tidak tahu? Aku tidak suka melihat keadaanmu saat ini. Kenapa ibu marah-marah seperti itu? Kenapa ibu sekarang melakukan hal ini kepadaku, Bu? Tidak apa-apa. Karena ibu marah pada ayah, kan? Ibu? Ini tidak rusak. Aku hanya hapus dataku. Itu milikmu sendiri. Kau bisa membawanya untukmu. Gani, kau mau kemana? Harusnya kau katakan saja bahwa kau tidak bisa masuk universitas.
Kau tidak perlu berbohong seperti ini, Gani. Akibatnya jadi seperti ini sekarang. Tapi ini sudah terjadi, Bibi Nanide. Lalu sekarang kau mau kemana? Ke Kayseri? Kau punya uang untuk ongkos? Ambil ini. Tidak usah, Bibi. Aku masih punya uang. Ambillah, ambil saja, ambil. Aku ucapkan terima kasih untuk semuanya, Bibi. Sama-sama. Ini akibatnya karena kau berbohong. Harusnya hal seperti ini tidak perlu terjadi. Sampaikan salamku untuk ibumu. Kapan itu, Benu? Hari Minggu. Aku akan mampir nanti. Kalau kau tidak banyak pekerjaan, bisa kita sarapan bersama? Kau tidak ada acara khusus hari ini? Tidak. Karim sedang ke tempat ibunya. Dia sedang membicarakan sesuatu di sana. Baiklah. Kalau begitu kita ketemu di kafe dekat kantorku saja. Saat aku sudah keluar, aku akan menelponmu. Dah. Baiklah sayang, sampai nanti. Kau memang keras kepala, saya rasa. Halo. Sudah ku bilang itu pasti akan terjadi. Iya, aku tahu. Kau sudah sering memberitahu aku. Tapi aku harus melakukan apa? Fatma, tambahkan lemon di dalamnya. Aku juga mau minum. Baik, Tuan Karim. Terima kasih, nak. Sama-sama, Ibu. Itu bukan apa-apa. Hanya teh herbal. Sekali lagi, terima kasih. Kau sadar kau banyak berubah setelah menikah? Sekarang kau jadi terlihat lebih manis. Sudahlah, setelah Ibu meminum tehnya, lalu kita akan pergi menemui dokter. Aku tidak apa-apa. Ibu, jangan konyol. Sudahlah, aku tidak apa-apa. Waktu itu aku ada di taman tanpa mantel. Aku pasti terkena flu. Ibu dengarkan. Aku mohon. Ayo kita pergi saja ke dokter. Karim, jangan memaksaku. Aku akan marah kalau tidak ketemu dengan dokterku. Ibu. Aku akan menemuinya besok. Ibu janji? Aku janji. Lebih baik aku pergi saja. Baiklah, Sonir. Selamat siang. Apakah aku memberimu kunci kantor supaya kau bisa bersenang-senang di sini, Gani? Dengar, Kasih Razat. Gani, ini adalah tempat kerja dan bukan tempat untuk bersenang-senang. Gani, apa ada sesuatu yang terjadi? Duduklah dulu, duduklah. Paman Burhan sudah mengusirku keluar. Kenapa?
Dia sudah tahu kalau aku tidak kuliah, Kak Sherazad. Itu pasti akan terjadi, Gani. Apa Benu sedang bersama ibunya? Tidak, Bu. Dia mau bertemu Sherazad untuk mencari gaun pengantinnya. Mereka mau mencarinya bersama. Benar. Sayang, Benu pasti senang sekali. Ini adalah saat yang menyenangkan. Bagaimana kau akan mengurus masalah rumah nanti? Kami belum memikirkannya. Kau harus memikirkannya. Kau ingin punya anak. Saat dia hamil nanti, kau tetap mau tinggal di kapal. Tentu saja tidak, Bu. Kami akan mencari rumah. Aku sebenarnya bersemangat sekali ingin mencari rumah. Dan akhirnya setelah selama ini, aku akan ada di darat. Apa maksudmu, Karim? Bukankah rumah ini adalah rumahmu sendiri? Ibuku sayang. Ibu, aku harus pergi. Aku masih ada pekerjaan. Dan mungkin Benu mau jalan-jalan melihat kapal dengan ibunya. Tentu saja, layani mertuamu dengan baik. Harusnya begitu. Ibunya selalu bicara apa adanya. Hadapilah, Karim. Itu ibu mertuamu. Ibu besok akan menemui dokter, kan? Baiklah, akan kulakukan. Sampaikan salamku pada Benu, ya. Nyonya. Nyonya. Ayo Nyonya duduk dulu. Nyonya sebaiknya duduk dulu. Sekarang apa yang akan kau lakukan? Aku akan kembali ke Kayseri. Aku kasihan pada ibuku kalau dia melihatku seperti ini. Kakakku juga akan bercerai. Aku tahu. Aku turut prihatin, Gani. Kursusnya sudah berjalan dengan baik. Dan saat ini aku sudah ada di ujian yang kelima. Kau mau aku bicara dengan Tuan Burhan untukmu? Jangan sekarang, Kak Sherazad. Dia masih sangat marah. Benar. Kita harus menunggu sampai dia tenang. Apa yang akan kita lakukan sampai aku bisa bicara dengannya? Aku tidak tahu. Gani, apa kau sudah mengerti sekarang? Aku sudah memikirkannya, tapi aku sudah ketahuan berbohong, Kak. Apa Nyonya demam? Sedikit. Nyonya harus ke dokter secepatnya. Iya benar, panggil supir sekarang. Baiklah, mau aku panggil Tuan Karim sekarang? Tidak, jangan, tidak usah, tidak usah. Baiklah, aku akan panggil supir. Kalau kau tidak belajar dengan baik, aku juga akan menyuruhmu untuk pergi ke Kayseri. Tapi kau sudah belajar dengan baik. Akan sayang sekali kalau kau dikirim ke sana. Aku sudah belajar dengan sangat keras. Kalau waktunya sudah tepat nanti, aku akan bicara padanya dan mencari jalan keluar. Sebelum itu terjadi, kau tinggal saja dulu di kantor ini. Aku percayakan kantor ini padamu. Kak. Aku melakukan ini karena aku lihat kau belajar dengan giat. Kak, kau baik sekali. Tapi dengar, aku punya beberapa peraturan. Pertama, kau akan pergi untuk mengikuti kursusmu. Dan yang kedua, kau akan belajar dengan keras di sini. Yang ketiga, kau tidak boleh mengajak siapapun ke sini. Kau mengerti? Baiklah, Kak. Baiklah, kalau begitu. Benu, aku tidak terlambat kan? Selamat datang. Halo. Halo. Bagaimana caramu menjelaskan pada cucumu bahwa pamannya sudah pergi? Bagaimana cara kita mengatakan pada mereka bahwa ibunya sudah pergi? Ya, dia memang sudah menipumu. Tapi harusnya kau tidak langsung begitu saja mengusirnya saat itu juga, Burhan. Benarkah? Kau sendiri berkeras ingin mengusir keluar menantumu sendiri, Nadine. Apa itu hal yang sama? Aku ingin melihat agar kau harusnya merasa kasihan pada Fusun, Nadine. Itu yang kuinginkan. Aku memikirkan anakku, Burhan. Dia bisa bunuh diri karena dia tidak bahagia dalam satu hari. Ya ampun, apa sebenarnya maksudmu, Nadine?
Belakangan ini kau sudah berubah. Sudahlah, lupakan saja. Tapi apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita mendapatkan cucu yang baru itu? Kita akan temukan caranya. Pertama, kita harus menginginkannya. Tanpa ada pertengkaran lagi, Nadide. Apa kau tahu dia tidak pernah pergi kuliah selama ini? Tentu saja aku tahu. Aku sudah bilang supaya bicara pada Tuan Burhan, tapi dia tidak mau dengar. Ya sudah. Sayang sekali. Sangat memalukan. Pamannya sudah mengeluarkan uang banyak untuk dia. Aku sama sekali tidak suka padanya. Dia itu adiknya Fusun dan terlalu banyak bicara. Iya, memang itu benar. Apa yang akan kau lakukan hari ini? Tidak ada, cuma di rumah. Apa kita bisa pergi nonton? Kita berdua? Iya. Tidak, Tuan Burhan masih marah padaku. Aku bisa tanya pada Bibi Nanide? Aku tidak mau ada masalah lagi. Kita bisa pergi minggu depan. Baiklah. Di mana pamanku? Laptopnya ada di sini. Mana aku tahu, Burcu. Tapi dia mau download beberapa lagu untuk kami. Sudah. Ada apa, sayang? Ada apa? Nenek, di mana paman sekarang? Paman kalian sekarang sedang ke Kayseri. Kenapa? Apa nenek sakitnya parah? Tidak, dia baik-baik saja, sayang. Nenek pasti bohong, dia sudah meninggal kan? Ya Tuhan, hati-hati. Dia masih hidup, Buket. Lalu kenapa paman pergi ke sana? Aku mau telepon ibu dulu. Sudah masuk. Ibu, aku rindu pada ibu. Aku tidak menangis. Tapi kenapa ibu menangis? Apa nenek meninggal? Aku mau tahu keadaan nenek. Apa nenek baik-baik saja? Aku tidak tahu. Paman juga pergi ke Kayseri. Kami pikir terjadi apa-apa dengan nenek. Paman Gani tidak ada di sana. Dia masih belum sampai juga. Harusnya dia sudah sampai Sini, sekarang. aku juga mau bicara pada Sudah. ibu. Halo, ibu? Apa kabar? Sampaikan salamku ya. Kau mau memulai seminar yang baru? Kau bilang akan ada di sini bulan ini. Mesut, kenapa kau berbohong padaku? Tidak, aku tidak percaya. Aku tidak percaya padamu. Hei, kenapa kau kesini? Kenapa? Kau senang kan aku kesini? Hei, Burak, sudah diam. Ibuku akan melihat kita nanti. Biarkan saja. Kapan dia akan pergi? Hah? Aku rindu padamu. Ibuku akan tinggal lama di sini, Burak. Kalau kau lihat kopernya, kau pasti akan mengerti. Benarkah? Ya, baiklah. Kau saja yang ke tempatku. Aku akan ke sana dengan pesawat pertama. Mesut. Mesut, cukup. Aku bilang sudah cukup, cukup. Apa ada masalah? Entahlah, aku tidak mengerti. Berarti aku datang di waktu yang salah. Dia sedang berdebat dengan ayahku. Hubungan mereka sedang buruk belakangan ini. Berarti hari ini kau tidak bisa keluar, kan? Aku tidak ingin ibuku sendirian. Tidak apa-apa, kan? Ya, tidak masalah. Baiklah, aku telepon nanti. Iya. Ibu, ada apa? Kelihatannya bagaimana? Ayahmu pergi ke Amerika dengan asisten itu. Dia masih saja berbohong sampai sekarang. Apa maksud ibu? Bukankah semuanya sudah berakhir? Tidak, ini belum berakhir. Apa yang akan ibu lakukan sekarang? Aku mau menyusul ayahmu ke Amerika di Boston. Dia pikir aku tidak bisa ke sana, tapi aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan saat melihatku. Ibu, sudahlah, tidak usah. Pergi kau, pergi. Ibu. Ibu tetap saja di sini ya. Selalu saja sama selama 35 tahun ini. Aku tidak tahan lagi. Aku tidak tahan.
Tapi aku tidak bisa meninggalkan ayahmu. Aku sudah lelah dengan semua ini. Selin, apa kabar? Ya, aku memang tidak sering telepon, tapi aku sudah telepon sekarang. Kau tahu tidak? Kau tidak pernah datang ke tempatku. Benar begitu? Kukira kau tidak akan pernah mau menemuiku lagi. Baik. Baiklah, aku akan menjemputmu. Kalau begitu di Bebek. Apakah kau yakin, dokter? Sayangnya begitu. Adakah kemungkinan hasilnya salah? Kami sudah lakukan tes darah sebanyak 2 kali. Ini dia semua dokumennya. Banyak sekali. Terima kasih untuk ini. Sama-sama. Semua yang kau butuhkan ada di sini. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa mengurus dokumen ini setelah kau pergi nanti. Kau pasti bisa. Entahlah. Mungkin aku akan berhenti tahun depan. Tidak bisa begitu. Aku menerima jadi presdir karena kau yang memaksa. Kau tahu itu. Kau punya waktu? Kita bisa periksa bersama. Sudah aku periksa. Tapi kau tidak peduli. Tidak, aku peduli. Masuklah. Kau tahu betapa aku sangat menyesal untuk bunga itu, kan? Baiklah, aku akan mengatasinya.